Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamat datang kembali di channel PP Inaratul Tuja fin Nahwi wat Tasnif. Sesi yang spesial ini, pada sesi ini kita akan mengangkat tema Rasul sebagai muballighur risalah. Rasul sebagai penyampai risalah. Para pemirsa yang berbahagia, Dr. Muhammad Iqbal, seorang filosof dan sastrawan Islam, dalam bukunya yang terkenal Rekonstruksi Pemikiran Islam, menyampaikan pada saat Nabi kita Muhammad Isra dan Mi'raj, lebih enak di sorga dengan menikmati segala privilege dan fasilitas, tapi Nabi memilih kembali ke dunia untuk menggerakkan perubahan, untuk membumikan keadilan. Nah, salah satu cara Nabi kita menegakkan keadilan, membumikan kerahmatan adalah dengan menyampaikan firman-firman Allah kepada umat manusia. Kita tahu bahwa wahyu yang pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi kita adalah wahyu keilmuan. Perintah untuk membaca. Yang kedua, wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi kita adalah ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahyu spiritual. Wahyu untuk membersihkan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Perintah yang ketiga ini jelas, qum fa'anzir. Berdirilah dan beri peringatan kepada manusia. Pada wahyu yang ketiga ini sudah sangat eksplisit perintah Allah kepada Nabi Muhammad agar Islam tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain, untuk keluarga, untuk teman, untuk lingkungan, dan untuk seluruh umat manusia. Karena risalah Islam adalah risalah yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali membawa kerahmatan, kasih sayang kepada seluruh alam. Para pemirsa yang berbahagia, Nabi adalah seorang muballigh, seorang yang menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umat manusia. Sebagai seorang muballigh, Nabi adalah seorang muallim yang mengajar kepada manusia, yang mendakwakan, menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, di dalam sabdanya yang terkenal, Nabi menjelaskan balighu anni walau ayat. Sampaikan apa-apa yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat. Dalam Al-Quran, Allah dengan tegas mengatakan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas ulaika yal'anuhumul la'inun. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang yang menyembunyikan ajaran-ajaran yang telah dijelaskan oleh Allah, maka mendapat laknat Allah dan mendapat laknat dari semua orang yang berlaknat. Al-Imam Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Rawaiul Bayan menjelaskan ikitmanul ilmi atau menyembunyikan ilmu hukum dan haram dan akan disiksa yang sangat pedih di hari kiamat. Para pemirsa yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW rela dan siap menanggung segala resiko ketika menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umat manusia. Dibenci, dicaci maki, diembargo, diusir, bahkan ingin dibunuh, hendak dibunuh oleh orang-orang yang tidak suka kepada risalah Islam. Ini menjadi pelajaran kepada kita umat Islam untuk berani menyampaikan risalah Islamiyah, ajaran-ajaran Islam kepada sesama manusia, berani menanggung resiko dari apa yang kita sampaikan kepada manusia, dan berani untuk menegakkan keadilan sesuai dengan pesan Islam yang didengungkan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad SAW.
Para pemirsa yang berbahagia, pecinta Rasulullah, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menerangkan, kalau kita ingin menyampaikan ajaran Rasul, menjadi guru yang baik, maka ciri yang pertama adalah asyafaqah 'alal muta'allimin. Kita mencintai, kita menyayangi orang-orang yang kita ajar, para santri, para murid. Yang kedua, kita mengajar hanya karena Allah, tidak karena motif-motif duniawi. Yang ketiga, kita jangan sampai meninggalkan untuk menasehati murid kita, tapi selalu aktif mengawasi, memberikan masukan, nasihat-nasihat yang baik. Yang keempat, kita mengajar ilmu, ajarlah dengan ilmu yang jelas, hindari ilmu yang samar. Dan yang lebih penting dari itu, kata Imam Ghazali, jadilah orang yang pertama kali mengamalkan dari ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain. Para pemirsa yang berbahagia, baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan ajaran-ajaran akidah, ajaran-ajaran syariah, ajaran-ajaran tasawuf, akhlak kepada umatnya, membimbing umatnya sehingga mereka punya akhlak yang luhur, ilmu yang dalam, spiritualitas yang tinggi, dalam rangka membumikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Demikian, semoga kita menjadi penerus-penerus fungsi kenabian untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia dengan jalan yang santun, dengan jalan yang damai, dengan jalan yang penuh dengan kerahmatan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.